Bab 826 melawan Xin Wuheng. Sekali lagi, hanya Xin Wuheng yang memperhatikan seberapa besar kekuatan yang terkandung dalam tendangan Zhao Feng. Jika itu hanya kekuatan murni, hentakan dari bahan peti perunggu kuno dengan sendirinya akan cukup untuk melukai bahkan Void God Realm Kings. Bahkan dengan tubuh petir suci Zhao Feng, dia tidak akan bisa tetap tidak terluka. Namun, tendangannya mendarat langsung di celah peti mati perunggu kuno dan menyebarkan energinya ke seluruh penjuru. Di saat yang sama, sepatu hijau di kaki Zhao Feng juga membantu. Adapun kemunduran perunggu kuno Mystic Yin, itu diselesaikan oleh garis keturunan Blood Devil Sun yang bermutasi. Benar-benar gelombang Mystic Yin yang murni. Tubuh Zhao Feng sedikit bergetar saat dia merasakan kekuatan jahat yang terkandung di dalam bahan peti mati perunggu kuno. Namun, peti mati itu sendiri tidak banyak berguna baginya. Harta Soul Dao di dalam peti mati adalah apa yang dia kejar. Tendangan kedua Zhao Feng bahkan lebih kuat saat mendarat di celah peti mati perunggu kuno lagi. Kali ini, sebagian besar tutup peti mati dibuka. Harta dengan aura jahat membuat makam bawah tanah yang gelap menjadi cerah, dan itu mengungkapkan kerangka yang rusak di dalamnya. Barang yang paling jelas dan menarik perhatian adalah jubah yang terbuat dari sutra. Itu memiliki cahaya hijau halus di sekitarnya saat berada di bawah kerangka. Selain itu, ada sepotong batu giok sebesar kepalan tangan bayi yang memancarkan kehangatan yang memenuhi seluruh peti mati. Ada berbagai aksesoris dan barang lain yang juga berharga. Bocah, jangan pernah berpikir untuk mengambil semua itu untuk dirimu sendiri. Raja berjubah kuning paruh baya dan rekan-rekannya bekerja sama dan membentuk domain kuning berlumpur dengan 3 kekuatan luar biasa mereka. Zhao Feng dan Nan Gongsheng merasa berat saat mereka bentrok dengan 3 raja. Di mana harta Soul Dao? Zhao Feng merasakan aura jahat dari harta Soul Dao, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Bam, bam, bam. Di tengah pertempuran, tutup peti mati dibalik, menampakkan batu ungu dan hitam. Itu adalah batu penekan jiwa. Pangeran ke-8 dan Luo Zun tiba-tiba terbang menuju peti mati dan tidak peduli dengan Xin Wuheng. Pada kenyataannya, Xin Wuheng adalah yang paling dekat dengan peti mati perunggu kuno. Tetapi karena kerangka setengah daging menghalangi, Zhao Feng harus mengambil jalan memutar. Pada saat ini, kerangka setengah daging akan disegel sepenuhnya, jadi Xin Wuheng berbalik dan memasuki pertarungan memperebutkan harta karun. Pada titik ini, banyak raja bentrok satu sama lain dan menciptakan kekacauan. Beberapa harta karun dikirim terbang ke udara. Jadi itu adalah batu penekan jiwa. Tidak heran itu menyerap begitu banyak kekuatan jiwa yang jahat. Petik 2. Zhao Feng tidak tertarik dengan harta karun lainnya. Tubuh petir suci. Tubuh logam biru perak Zhao Feng tumbuh lebih tinggi saat busur petir yang tak terlihat mendorong kembali semua kekuatan di sekitarnya. Sepatu hijau di kakinya melepaskan kekuatan yang mendorong 2 raja di dekatnya seperti seekor banteng. Dia kemudian mengulurkan tangan dan meraih batu penekan jiwa. Batu penekan jiwa memancarkan aura yang sangat jahat yang bahkan para raja normal takut untuk mendekat. Zhao Feng menggunakan tubuh fisiknya yang kuat untuk mengambil batu penekan jiwa dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memblokir erosi jahat di dalamnya. Sungguh kekuatan jiwa yang sangat jahat. Jiwa Zhao Feng harus menghadapi putaran demi putaran serangan. Hanya gelombang kejut yang membuat para raja di dekatnya panik saat jiwa mereka terkikis. Melihat ini, raja di dekatnya menjauh dari Zhao Feng. Pangeran ke-8 dan rekan-rekannya bertindak seolah-olah mereka sedang melihat monster. Batu penekan jiwa telah menyerap dan memadatkan jiwa-jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya. Jika ditinggalkan di sebelah seseorang, itu akan mengganggu kultivasi mereka dan memberi mereka setan hati. Tidak ada hal baik yang bisa datang dari hal seperti itu. Namun, sementara yang lain ingin menghindari batu penekan jiwa, Zhao Feng pergi untuk mengambilnya. Zzzz, manusia idiot, tubuhmu tidak buruk. Suara mengerikan terdengar dari Soul Suppressing Stone. Pemilik suara itu adalah roh parsial yang mirip dengan roh suci parsial ungu. Semangat parsial dari Dewa Suci? Ekspresi Xin Wuheng berubah saat dia juga menarik diri dari batu penekan jiwa dan mulai memperjuangkan harta karun lainnya. Hahaha, pencuri itu terbelakang. Sungguh kesempatan yang bagus, dan dia hanya harus pergi ke batu penekan jiwa yang paling merepotkan. Raja berjubah kuning setengah baya dan rekan-rekannya bersuka cita. Ada sebagian roh dari Dewa Suci yang tersegel di dalam batu penekan jiwa. Meskipun itu sangat lemah, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi raja.
Dimensi jiwa mulai bergetar saat sebagian roh Dewa Suci yang tersegel di dalam batu penekan jiwa membentuk niat yang luar biasa dan menyerbu ke arah tubuh manusia alam inti asal ini. Seolah-olah langit dan bumi sendiri bergetar. "Kamu menuai apa yang kamu tabur?" Ejekan dan sikap dingin muncul di mata Luo Zun. Pada titik ini, para ahli memperebutkan harta karun lainnya di udara, dan mereka semua menjauh dari Zhao Feng jika dia terkikis oleh niat jahat yang jahat. Nan Gongsheng berjuang untuk jubah sutra awan, yang memiliki ukuran terbesar. Kecepatan dan serangannya sama-sama tingkat atas, jika dia memiliki harta pertahanan yang kuat juga, itu akan sempurna. Nan Gongsheng awalnya mengkhawatirkan Zhao Feng, tetapi sebuah suara yang mengatakan, "Jangan ganggu aku," terdengar di kepalanya. Suara ini sangat tenang dan memberi Nan Gongsheng kepercayaan diri yang tidak diketahui yang memungkinkannya bersaing untuk jubah sutra awan tanpa khawatir. Dia ingat bahwa Kaisar Langit bermata kiri di puncaknya dapat mengancam bahkan Tuan Suci Alam Cahaya Mistik. Di tengah tawa jahat, roh parsial Dewa Suci memasuki laut jiwa Zhao Feng. Dalam dimensi mata kirinya, laut jiwa ungu Zhao Feng lebarnya 2 atau 300 meter, dan di tengahnya ada danau biru. Tunggu, ekspresi roh parsial Lord Suci berubah secara dramatis ketika memasuki dunia jiwa Zhao Feng. Dia terpana oleh aura kesengsaraan petir yang abadi dan abadi. Sungguh roh parsial yang lemah. Matilah. Zhao Feng tertawa dingin saat 200 simbol petir kesengsaraan dewa bersinar di laut jiwa ungunya. "Apa? Aura kesengsaraan dewa?" Roh parsial Dewa Suci berteriak. Itu sangat ketakutan sehingga jiwanya bisa hancur setiap saat. Roh parsial Lord Suci berteriak saat petir menghantam dan membunuhnya. Roh parsial Dewa Suci ini bahkan lebih lemah dari roh parsial Suci Ungu. Itu tidak lebih kuat dari pemikiran parsial demigod, itu hanya bisa berpura-pura menjadi sangat kuat karena niatnya yang luar biasa. Namun, itu seharusnya tidak dibebankan ke laut jiwa Zhao Feng. Karena maksud Kaisar Zhao Feng belum pulih, dia hanya bisa menggunakan petir kesengsaraan dewa dalam jumlah terbatas. Namun, jika lawan menyerang langsung ke laut jiwa, itu akan berbeda. Mereka akan menghadapi serangan balik sengit dari petir kesengsaraan dewa. Dengan hanya sebuah pikiran, Zhao Feng telah membunuh roh parsial Dewa Suci, yang membuat takut semua roh jahat parsial lainnya di dalam batu penekan jiwa. Zhao Feng mencengkeram batu penekan jiwa dengan erat dan memasukkannya ke dalam cincin logamnya. Saat ini, pertarungan di sekitar peti mati perunggu kuno belum berakhir. Target Pangeran ke-8 dan Luo Zun adalah peti mati itu sendiri, dan mereka bertarung dengan Raja berjubah kuning Parubaya dan 2 raja lainnya. Xin Wuheng berhasil mendapatkan sepotong batu giok hangat dengan cepat dengan kekuatannya yang luar biasa. Kemampuan Nan Gongsheng unik dan dia yang tercepat, jadi dia berhasil mendapatkan Cloud Silk Robes yang paling berharga. Saat ini, bagian terbesar dari peti mati itu dibagi oleh Pangeran ke-8 dan Luo Zun. Raja berjubah kuning Parubaya dan 2 raja lainnya bukanlah pasangan Pangeran ke-8, jadi mereka hanya berhasil mendapatkan penutupnya. Harta kecil yang tersisa di dalam peti mati tergantung pada keberuntungan. Xin Wuheng, jangan biarkan kedua pencuri itu kabur. Pencuri itu telah memperoleh jubah sutra awan, yang terbuat dari sutra kupu-kupu suci ulat awan. Jubah itu sangat ringan, tapi pertahanannya sangat kuat. Ini tahan terhadap api dan air, dan sulit untuk ditembus dengan senjata. Itu juga agak tahan terhadap 3 elemen lainnya sampai tingkat tertentu. Petik 2. Raja berjubah kuning Parubaya dan rekan-rekannya menatap Nan Gongsheng dengan kebencian. Dari duo iblis berambut ungu, Zhao Feng itu telah terkikis oleh sebagian roh dari Dewa Suci dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ini berarti mereka hanya harus berurusan dengan Nan Gongsheng. HMPH, gelombang kekuatan fisik yang tiba-tiba memperkuat Nan Gongsheng. Bagaimana? Ketiga raja menjadi berat saat mereka melihat dengan tidak percaya pada pemuda yang baru saja muncul. Bagaimana ini mungkin? Roh parsial Dewa Suci tidak melakukan apa-apa. Pangeran ke-8 dan Luo Zun tercengang saat mereka melihat pemuda berambut ungu yang tampaknya baik-baik saja. Dari kelihatannya, Zhao Feng tidak menunjukkan tanda-tanda akan disalib. Aura dan ekspresinya sama seperti sebelumnya. Jika dia sedang dikendalikan atau jika roh parsial telah mengambil alih tubuhnya, dia tidak akan begitu tenang. Saat ini, semua elit yang hadir tidak yakin harus berbuat apa. Dengan kembalinya Zhao Feng dan selesainya duo iblis berambut ungu, kekuatan apapun yang ada akan waspada. Hanya kekuatan Nan Gongsheng saja yang membuat mereka waspada.
Dalam hal pertempuran tunggal, tidak ada orang selain Xin Wuheng yang yakin mereka bisa menang. Pemuda berambut ungu lainnya bahkan lebih tak terduga, dia benar-benar memblokir erosi batu penekan jiwa seperti batu yang tenggelam ke laut. Aku tidak peduli siapa kamu, tapi aku setuju untuk membantu ketiga sekutuku. Ekspresi Xin Wuheng menjadi sedikit serius saat dia melonjak dengan niat bertempur. Jelas sekali bahwa dia akan membantu ketiga raja. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui pemuda berambut ungu di depannya ini, yang terakhir memberinya perasaan seolah-olah mereka mengenal satu sama lain. Xin Wuheng, ambil tinjuku dulu. Zhao Feng tertawa ketika dia mengedarkan kekuatan tubuh suci secara maksimal, dan sepasang sayap yang terbuat dari air dan petir mengembun di belakangnya. Saat ini, banyak elit yang hadir merasakan gelombang niat yang menutupi langit dan bumi. Pukulan sederhana Zhao Feng melepaskan kekuatan fisiknya saat nyala api merah menyala di sekitarnya. Sepasang sayap water lightning di punggungnya juga berkibar dan melepaskan inten yang luar biasa. Tiga raja di dekatnya semuanya merasakan gelombang kejut dalam pikiran mereka. Pukulan sederhana ini memiliki ranah dao jiwa yang kuat bergabung ke dalamnya. Raja normal bahkan tidak akan bisa melawan. Ekspresi Xin Wuheng berubah saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia mengambil satu langkah ke depan, lalu menciptakan pusaran air 5 warna dengan tangannya. Pusaran air 5 warna sepertinya mengandung inten yang bisa menutupi segalanya. Kedua kekuatan itu bentrok, lalu menjadi sunyi senyap. Pusaran air 5 warna terus berputar. Bab 827 menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Zhao Feng merasa seolah-olah serangannya telah memasuki lautan 5 warna, dan melambat secara dramatis. Pusaran air 5 warna mulai berputar ke arah lain, dan bagian tengahnya tampak mendidih. Jelas bahwa garis keturunan Blood Devil Sun bermutasi Zhao Feng sangat mendominasi karena memiliki efek ledakan yang membakar. Tidak mudah untuk larut. Weng gelombang-gelombang, weng gelombang, weng gelombang. Kedua kekuatan berinteraksi di udara untuk menarik napas sebelum pusaran air 5 warna di tangan Xin Wuheng tiba-tiba mulai bergetar dan berputar ke arah lain. Teknik terbang sayap petir. Sayap petir air di belakang punggung Zhao Feng berkibar saat dia muncul di atas Xin Wuheng. Lokasi asli Zhao Feng diliputi oleh cahaya 5 warna yang melahap segala sesuatu dalam jarak puluhan meter. Kekuatan yang menakutkan membuat takut semua orang yang hadir. Pada saat yang sama, mereka dikejutkan oleh kecepatan reaksi Zhao Feng. Antisipasi, alis Xin Wuheng mengernyit saat dia bergoyang ringan di tempatnya berdiri, tetapi dia tidak terluka. Di ronde pertama pertukaran, keduanya baik-baik saja, mereka hanya terkejut. Zhao Feng telah menyerang lebih dulu dan menggunakan ranah dao jiwa, tubuh, dan garis keturunannya dalam serangan pertamanya. Sangat sulit untuk dibela. Zhao Feng yang mengambil inisiatif, tetapi serangan balik Xin Wuheng juga menakjubkan. Pukulan kedua Zhao Feng menyapu dari atas saat sepatu hijau di kakinya meningkatkan kecepatannya. Pada saat yang sama, tubuh biru perak metalik Zhao Feng tumbuh sedikit lebih tinggi. Kekuatan fisik tak terlihat dan busur petir mematikan yang kuat hancur. Pada saat ini, nyala api bersinar di atas Zhao Feng, seolah-olah dia adalah dewa perang bersayap yang menyala-nyala. Kecepatan, pelanggaran, dan penggunaan garis keturunannya semuanya telah mencapai puncaknya. Selanjutnya, setelah menggunakan teknik terbang sayap petir, Zhao Feng menggunakan penyergapan untuk mendapatkan inisiatif. Ekspresi Xin Wuheng berubah. Serangan pemuda ini menggunakan kekuatan murni untuk menekan orang. Meskipun niat Xin Wuheng kuat, dia terbatas saat menghadapi kekuatan fisik dan garis keturunan utama ini. Bersamaan dengan kekuatan tubuh dan garis keturunan yang menakutkan juga merupakan kekuatan Soul Dao yang kuat. Bahkan seseorang sekuat Xin Wuheng merasakan hatinya sedikit bergetar. Niat dan pengetahuan pemuda ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Hal terlembut di dunia adalah air. Xin Wuheng tidak dapat menghindari serangan itu, jadi dia membungkuk dan mendorong pusaran air ke udara dengan kedua tangannya, yang memantulkan bayangan danau yang dalam. Xin Wuheng, Zhao Feng merasa bahwa kekuatan tubuh dan garis keturunannya yang kuat seperti pria berotot yang baru saja bertemu dengan kecantikan yang lembut dan pendiam, dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Kekuatan yang terkandung dalam serangannya seperti gunung berapi yang meletus, dan dia memiliki inisiatif karena serangan kilatnya, namun metode pertahanan Xin Wuheng sangat sederhana, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan.
Tubuh Zhao Feng sangat mendominasi, dan garis keturunan berbasis api dapat membakar siapapun. Namun, sepertinya serangannya terlalu mengandalkan kekuatan yang, jadi hukum air mistik Xin Wuheng bisa melawannya. Kedua sosok itu terpisah di udara. Zhao Feng membalik di udara dan mendarat dengan lembut di sisi lain saat dia tersenyum ringan. Xin Wuheng, kita sudah lama tidak bertengkar. Tidak buruk. Sejak pengejaran kematian berakhir, Zhao Feng belum pernah bertemu lawan sejati. Kali ini, niat bertempur melonjak dari kedalaman tubuhnya. Xin Wuheng mundur 2 langkah stabil dan merasakan bahwa sedikit energi di dalam tubuhnya telah disedot oleh Zhao Feng selama pertukaran. Pertukaran barusan adalah jarak dekat, yang menjadi spesialisasi dan disukai Xin Wuheng. Namun, dia tidak menyangka kekuatan garis keturunan lawan menjadi begitu aneh sehingga bisa menyerap energi orang lain. Kemampuan ini sangat merepotkan dan agak menjijikkan. Kamu siapa? Mata Xin Wuheng sangat tajam saat mereka menatap Zhao Feng. Setelah 2 pertukaran ini, dia merasa bahwa pemuda ini sudah tidak asing lagi, dan kata-katanya juga membuktikan bahwa keduanya dulu saling kenal. Namun, Xin Wuheng masih belum bisa memastikan identitas orang tersebut. Sulit untuk menemukan siapapun dalam pikirannya dengan penampilan, aura, dan teknik seperti itu. Selanjutnya, Zhao Feng mengembangkan teknik penguatan tubuh yang sangat langka. Pangeran ke-8 dan Luo Zun melihat pemandangan ini dengan kaget. Pemuda berambut ungu di hadapan mereka sangat jahat dan misterius. Dia bahkan mengenal Xin Wuheng, dan dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Bahkan Xin Wuheng tidak bisa melihat melalui bocah itu. Raja berjubah kuning Parubaya dan rekan-rekannya merasa bermasalah. Dalam hati mereka, Xin Wuheng tak terduga, dan dia tampak seperti seorang master profesional. Namun, saat ini, seorang pemuda misterius yang bisa menyaingi Xin Wuheng telah muncul. Terlepas dari hal lain, satu hal yang pasti, keduanya pernah bertemu dan bertarung sebelumnya. Hehe, Ten Move Xin Wuheng, kuharap lain kali kita bertarung, kau bisa memberiku kejutan yang lebih besar. Sayap pemuda berambut ungu itu mengepak saat dia menghilang. Suara mendesing. Sebuah cahaya perak ungu menyala saat Nan Gongseng dan Zhao Feng menghilang dari makam. Kecepatan mundur ini sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Tidak ada lagi tanda-tanda Zhao Feng dan Nan Gongseng di kuburan bawah tanah. 10 gerakan Xin Wuheng, orang-orang yang tersisa semua memandang satu sama lain dan menjadi lebih waspada dari 2 iblis berambut ungu. Xin Wuheng, kamu tahu pencuri itu? Kenapa kamu tidak menghentikan kedua pencuri itu? Raja setengah baya berjubah kuning dan teman-temannya berbicara. Jadi, itu dia. Xin Wuheng melihat ke arah keduanya dan bergumam. Ingatan yang tersegel dan terlupakan mulai berputar kembali di benaknya. Itu berasal dari Sun Feather City, ketika dia masih muda. Era pertemuan naga sejati suci. Dalam ingatannya, seorang pemuda telah bangkit seperti bintang dan membuatnya merasa terganggu dengan setiap langkahnya. Tapi bagaimana dia bisa menjadi seperti itu? Xin Wuheng tidak bisa membantu tetapi berpikir. Dengan pengetahuannya saat ini dan beberapa ingatan yang terbangun dari kehidupan masa lalunya, tidak sulit baginya untuk menebak bahwa itu karena beberapa metode seperti kebangkitan melalui darah atau mencuri tubuh lain. Dia bahkan tidak menggunakan garis keturunannya, kata Xin Wuheng. Tepat sekali, Raja berjubah kuning Parubaya dan teman-temannya langsung memikirkan sesuatu yang lebih menakutkan. Garis keturunan pemuda itu mampu mengendalikan bahkan sungai Devoringkun. Memang, dia memiliki garis keturunan mata. Pangeran ke-8 menganggukkan kepalanya. Di Istana Adipati, Zhao Feng menggunakan garis keturunannya untuk membangunkan kupu-kupu suci ulat awan. Itu keahliannya dan bagian yang paling menakutkan tentang dia. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengembangkan teknik penguatan tubuh yang begitu mendalam juga. Xin Wuheng memiliki ekspresi yang kompleks. Dia tidak akan mengukur Zhao Feng dengan standar alam inti asal besar. Dia merasa bahwa niat Zhao Feng telah mencapai tingkat kaisar selama pertukaran mereka. Ini berarti kultivasi Zhao Feng sebelum restart telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Kamu hanya akan membiarkan mereka pergi seperti itu? Salah satu raja muda marah. Saya tidak bisa mengejar. Xin Wuheng mengangkat bahu. Di awan di udara, suara mendesing. Zhao Feng dan Nan Gongseng duduk di atas kereta api yang sangat dingin. Mereka berdua berspesialisasi dalam kecepatan, dan dengan kereta api yang berasal dari Heaven's Legacy Rache, mereka tidak khawatir tentang siapapun yang akan menyusul.
Zhao Feng, kupikir kau akan mengalami pertempuran hebat. Mengapa Anda mundur begitu tiba-tiba? Petik 2. Nan Gongsheng merasa sedikit menyesal. Dia menantikan kebuntuan Zhao Feng dan Xin Wuheng. Dia ingin mengaguminya dan juga belajar darinya. Selanjutnya, Zhao Feng memiliki inisiatif. Xin Wuheng berspesialisasi dalam pertahanan. Selain itu, dia menekan budidaya Yuan sejati ke tingkat raja setengah langkah. Jika tidak kita mungkin tidak bisa menang melawan dia bahkan jika kita bekerja sama, kata Zhao Feng. Mendengar itu, hati Nan Gongsheng sedikit bergetar. Zhao Feng tahu bahwa Xin Wuheng suka menekan kultivasinya ke tingkat di sekitar lawannya. Dalam pertukaran barusan, Xin Wuheng telah menggunakan domain dan niatnya, tetapi dia dengan sengaja tidak menekan Zhao Feng dengan Yuan sejatinya. Untungnya, Xin Wuheng mengkhususkan diri dalam pertahanan dan negasi, bukan kecepatan. Zhao Feng dan Nan Gongsheng bisa pergi sesuai keinginan mereka, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Beberapa hari kemudian, Zhao Feng dan Nan Gongsheng mendarat di sebuah gunung. Aura naga ular penghancuran hitam semakin dekat. Zhao Feng melihat ke kejauhan. Tidak peduli apakah mereka sedang beristirahat atau menjara dari orang lain, mereka masih mengikuti Black Destruction Serpent Dragon. Keberuntungan mereka cukup bagus, dan mereka berhasil mencuri banyak sumber daya sepanjang jalan. Zhao Feng dan Nan Gongsheng merasa bahwa mengikuti Black Destruction Serpent Dragon memberi mereka keberuntungan. Kucing kecil pencuri itu melemparkan beberapa koin perunggu tua ke udara dan melihat ke arah naga ular penghancuran hitam dan tampak bersemangat. Di atas gunung, Nan Gongsheng mengenakan jubah sutra awan, dan gumpalan cahaya hijau mengalir ke seluruh tubuhnya. Zhao Feng tahu bahwa bahan utama jubah ini berasal dari kupu-kupu suci ulat sutra, makhluk yang sama yang dimiliki Duke Nanfeng. Jubah itu ringan, dan tahan terhadap masing-masing dari 5 elemen sampai tingkat tertentu sementara senjata normal tidak dapat menembusnya. Kemampuan bertahan dan bertahan Nan Gongsheng akan meningkat secara dramatis dengan jubah ini. Zhao Feng memiliki tombak kekaisaran es dan tubuh petir suci, jadi jubah sutra awan tidak terlalu berguna baginya. Saat ini, Zhao Feng hanya menginginkan harta dan sumber daya Soul Dao yang dapat membantu memperkuat tubuhnya. Setelah pergi ke kuburan bawah tanah, Zhao Feng akhirnya berhasil menerima item Soul Dao, Soul Suppressing Stone. Zhao Feng mengeluarkan batu penekan jiwa ungu dan hitam dan menyentuhnya dengan tangannya. Aura yin yang mengejutkan bocor dan membuat banyak makhluk gemetar. Raja normal bahkan tidak akan berani mendekati Soul Suppressing Stone. Agar tidak terpengaruh, bahkan Nan Gongsheng harus menarik diri dari Zhao Feng. Di sisi lain, kucing pencuri kecil itu duduk di samping pemiliknya dan berkedip dengan mata hitamnya, sepertinya tidak terpengaruh. Meskipun kekuatan yang terkandung dalam batu penekan jiwa ini sangat tidak murni dan jahat, saya masih bisa menyerapnya setelah memurnikannya dengan petir kesengsaraan dewa saya. Zhao Feng sangat bersemangat dan penuh harap. Harta karun Soul Dao seperti Soul Suppressing Stone mungkin bisa membantunya memulihkan maksud kaisar. Bab 828 menjadi terkenal. Di atas tebing, Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan mulai menyerap dan memurnikan energi jiwa tipe yin di dalam batu penekan jiwa. Energi jahat dalam Soul Suppressing sangat tidak murni, dan berisi jiwa-jiwa jahat yang tertekan dan roh parsial yang tak terhitung jumlahnya. Namun, karena mereka telah disegel untuk waktu yang lama, kebanyakan dari mereka sangat lemah. Roh parsial Dewa Suci adalah yang terkuat, dan sudah dibunuh oleh petir kesengsaraan Dewa Zhao Feng. Roh dan pikiran jahat yang tersisa semuanya ketakutan. Zhao Feng memiliki mata spiritual dewa, yang sangat tangguh terhadap serangan spiritual, sehingga memberinya keberanian untuk mengambil batu penekan jiwa. Namun, Zhao Feng masih cukup berhati-hati karena ada beberapa teknik rahasia jahat dan jahat yang sangat merepotkan, seperti kata-kata kematian terkutuklah. Setengah hari kemudian, setelah putaran pemurnian, gumpalan kekuatan jiwa dingin bergabung ke laut jiwa Zhao Feng. Teknik 10.000 pikiran ilahi adalah putaran pertama penyempurnaan Zhao Feng, yang dapat membersihkan energi yang paling jahat dan tidak murni. Ronde kedua adalah Aura God Tribulation Lightning. Semua kekuatan dingin dan jahat perlu dibersihkan oleh petir kesengsaraan dewa. Setelah memurnikannya 3 kali, kekuatan yang awalnya berbahaya sekarang bersih dan tidak memiliki elemen tertentu. Tidak ada lagi efek samping negatif untuk menyerapnya. Satu-satunya kelemahan adalah proses ini lambat dan merepotkan. Jiwa adalah sumber dari semua kehidupan, jadi tidak bisa terkontaminasi.
Zhao Feng sangat berhati-hati, dia lebih suka meluangkan waktunya. Untungnya, dia telah mencapai penguasaan tingkat tinggi dalam teknik 10.000 pikiran ilahi. Dikombinasikan dengan penyempurnaan dan pemurnian petir kesengsaraan dewa, itu relatif cepat. Dalam sekejap mata, 6 hari berlalu. Laut jiwa ungu Zhao Feng telah menjadi lebih besar, sekarang jaraknya 3 atau 400 yal. Sampai saat ini, kekuatan jiwaku sebanding dengan alam dewa void tingkat menengah, dan niatku sebanding dengan raja tingkat puncak. Mata Zhao Feng berbinar. Pada saat ini, setiap pikirannya mengandung kekuatan tertinggi yang dapat terhubung ke langit dan bumi, kekuatan yang hampir mencapai tingkat kaisar. Zhao Feng merasa bahwa Emperor Intennya mulai terbangun. Selama niat kaisar bangkit kembali, teknik Dao Jiwa Zhao Feng dan teknik garis keturunan akan mampu mencapai tahap yang menakutkan. Pada saat itu, hanya beberapa orang yang mampu melawan Zhao Feng. Zhao Feng, saya telah menemui hambatan kecil, kata Nan Gongsheng. Begitu dia membuka matanya, bulan sabit berwarna ungu dan darah yang jahat berkedip di dahinya, dan itu sangat menarik perhatian. Aura jahat dan kuat terpancar dari Nan Gongsheng. Seolah-olah dia adalah penguasa Dao jahat. Zhao Feng menoleh dan melihat bahwa Nan Gongsheng telah mencapai puncak alam dewa kekosongan tingkat menengah, dia hanya sedikit jauh dari tahap akhir dari alam dewa void. Selain itu, domain spasialnya jauh lebih kuat, dan kekuatan Yuan sejatinya sebanding dengan raja tingkat puncak. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dia harus mengakui bahwa tingkat pertumbuhan Nan Gongsheng hampir secepat miliknya. Ayo lanjutkan pengejaran. Zhao Feng mengangguk dan bangkit. Dia telah menyerap banyak energi jiwa dan membutuhkan waktu untuk membubarkannya. Kemacetan Nan Gongsheng juga serupa. Tentu saja, jika dia dapat menemukan beberapa harta karun pemurnian jiwa dan pemurnian Yuan sejati yang langka, itu akan menjadi sempurna. Ini yang terakhir. Zhao Feng mengeluarkan buah spiritual alam mimpi kuno sebelum dia pergi dan memakannya sambil menghela nafas. Dia tidak memiliki buah spiritual lagi. Buah spiritual ini sangat bermanfaat bagi tubuh, garis keturunan, dan Yuan sejati Zhao Feng. Bahkan jika buah spiritual alam mimpi kuno terakhir ini tidak membantu Zhao Feng menerobos ke tingkat 5 dari tubuh suci, dia setidaknya bisa mencapai batas tingkat keempat. Sayangnya, setelah meninggalkan kota bawah tanah, Zhao Feng tidak melihat material penguat tubuh yang langka. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak mengikuti jalan yang tepat karena, ketika mereka semakin dekat ke lokasi naga ular penghancuran hitam, surga bumi Yuan Qi menjadi semakin murni, yang berarti kemungkinan munculnya binatang buas di sepanjang jalan meningkat. Zhao Feng dan Nan Gongsheng bahkan dengan sengaja menggunakan beberapa dari binatang kuat ini untuk menguji kultivasi atau kekuatan jiwa mereka. Hanya ada sejumlah kecil binatang raja bermutasi garis keturunan dalam dimensi ilusi ilahi yang kekuatan tempurnya sebanding dengan raja tingkat puncak, dan kombinasi Zhao Feng dan Nan Gongsheng dapat dengan mudah mengalahkan raja tingkat puncak. Mereka bahkan memiliki peluang tertentu untuk menang dalam pertarungan 1 lawan 1. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng dan Nan Gongsheng mencapai lapangan datar yang berisi banyak gerombolan binatang, dan hampir semua pemimpin binatang itu adalah raja. Aura naga ular penghancuran hitam menjadi lebih kuat. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling memandang. Dari tanda-tanda saat ini, sepertinya Black Destruction Serpent Dragon memang telah membawa mereka ke inti dimensi ilusi ilahi. Mereka merasakan gelombang kuat sisa aura kehancuran di jalan dan kelompok binatang yang telah diserang. Nasib satu-satunya gerombolan binatang buas ini dibantai oleh naga ular penghancuran hitam. Bahkan raja adalah semut bagi naga ular penghancuran hitam. Dapat dikatakan bahwa naga ular penghancuran hitam adalah salah satu makhluk terkuat yang pernah ditemui Zhao Feng dalam hidupnya. Bahkan puncak demigod Kun Yun tidak bisa dibandingkan dengannya. Pada saat tertentu, sebuah kawah yang sangat besar selebar puluhan mil bisa dilihat di dataran di depan. Di dekatnya ada sekumpulan lubang berlumpur yang lebarnya ribuan meter. Ini adalah tulang-tulang Kaisar Serigala. Istana Grand Duke Qi menemukan mereka lebih dulu. Siapapun yang menghentikan kita akan mati. Petik 2. Raungan dan suara pertempuran terpancar dari kawah. Suara mendesing. Kereta terbang yang ditunggangi Zhao Feng dan Nan Gongsheng dengan cepat mendekat, dan mereka tidak bisa menahan napas dingin pada apa yang mereka lihat di kawah. Kawah itu lebarnya puluhan mil, dan segala sesuatu dalam radius 100 mil dipenuhi dengan tulang belulang binatang buas. Banyak tulang telah berubah menjadi debu. Zhao Feng bahkan bisa melihat mayat beberapa binatang raja di dekatnya.
Titik di mana perhatian paling banyak ditarik adalah tubuh seorang kaisar, Kaisar Serigala. Meskipun tubuhnya hangus, bentuknya lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Selain itu, tubuh Kaisar Serigala juga mengandung sedikit aura dari naga ular penghancuran hitam. Meskipun itu bukan Destruction Dragon Fire yang paling orisinal dan murni, itu masih sangat berguna. Sayangnya, Zhao Feng dan Nan Gongsheng datang terlambat, jadi sebagian besar kuenya sudah terbelah. Terutama ada 3 kekuatan yang bertempur di sekitar kawah, dan beberapa pasukan bintang 2 yang tidak memiliki raja hanya bisa mengintai di sekitar kawah. Ketiga kekuatan ini adalah Istana Grand Duke Qi, keluarga Jiang, dan kekuatan bintang 3 lainnya. Semuanya 3 bintang. Mereka yang bergelar Grand Duke adalah penguasa sebuah provinsi di dinasti Agung Gunlord. Sebuah provinsi di dinasti Agung Gunlord sebanding dengan seluruh Laut Chang. Dari sini, orang bisa melihat status seorang Grand Duke. Mereka sebagian besar adalah dewa suci alam cahaya mistik, dan status mereka hanya di bawah Kaisar Suci dan Permaisuri. Tidak baik, duo iblis berambut ungu telah tiba. Seseorang berseru di dekat kawah, dan semua kekuatan di dekat kawah segera menjadi waspada seolah-olah mereka menghadapi musuh yang hebat. Itu memang duo iblis berambut ungu. Semuanya, awas, Jiang Chen memiliki ekspresi muram. Pada saat ini, tatapan semua elit ada di kereta yang menyala di udara. Dua pria berambut ungu mengeluarkan perasaan misterius dan jahat saat mereka menatap ke bawah dari kereta api mereka yang menyala. Kudengar para kaisar, istana Grand Duke Yuan, dan banyak kekuatan lainnya kalah melawan duo iblis berambut ungu. Seorang pemuda tampan berbaju zirah dari Grand Duke Qi's Palace menyipitkan matanya. Zhao Feng dan Nan Gongsheng sedikit melambat saat mereka terbang di udara. Zhao Feng, haruskah kita? Nan Gongsheng merasakan keinginan untuk menjarah. Mereka telah menjarah cukup banyak, seolah-olah mereka kecanduan. Bagaimanapun, keduanya sendirian, dan menjarah sumber daya lebih cepat daripada menemukan sumber daya itu sendiri. Semua kekuatan ini bertindak seolah-olah mereka baru saja bertemu musuh yang hebat. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Nama duo iblis berambut ungu menjadi terkenal. Itu bukan hal yang baik. Zhao Feng mulai menyadari bahwa segala sesuatunya menjadi buruk. Para jenius yang telah memasuki dimensi ilusi ilahi semuanya adalah elit dari kekuatan mereka, dan beberapa adalah keajaiban bahkan ketika melihat seluruh zona benua. Semuanya, silakan lanjutkan. Kami hanya ingin melihat-lihat. Petik 2. Zhao Feng memutuskan untuk mengubah taktik dan alur pemikiran mereka. Mereka sudah cukup kaya, jadi tidak ada gunanya menyinggung lebih banyak kekuatan hanya karena sedikit daging. Suara mendesing. Zhao Feng dan Nan Gongsheng perlahan terbang dengan ekspresi tenang, dan keluarga Jiang dan beberapa kekuatan lainnya semuanya terkejut. Kapanpun duo iblis berambut ungu muncul, mereka melakukan penjarahan, dan sekarang mereka tiba-tiba mengubah cara mereka? Awas, ini mungkin trik duo setan berambut ungu. Jiang Feixue menggigit bibirnya. Dia membenci duo iblis berambut ungu, dan dia adalah orang yang menyarankan kepada jenius nomor 1 dari keluarganya, Jiang Chen, bahwa mereka harus berkoordinasi dengan semua kekuatan lain dan menyerang duo iblis berambut ungu. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aura setan berambut ungu duo bahkan lebih kuat. Saya mendengar bahwa mereka bahkan berhasil memanfaatkan peringkat jenius kekaisaran peringkat 9, Raja Ular Biru, dan melarikan diri tanpa cedera sebelumnya. Petik 2. Mungkin jika semua kekuatan yang hadir menggabungkan kekuatan mereka, mereka mungkin bisa membunuh duo iblis berambut ungu, tapi itu akan membuat mereka membayar mahal, dan beberapa ahli dan pasukan yang hadir tidak memiliki permusuhan dengan duo iblis berambut ungu. Jadi mengapa mereka membayar harga seperti itu? Tubuh kuat Zhao Feng melompat ke kawah dan merasakan aura api naga yang merusak. Bahkan tubuh petir suci merasakan sedikit sakit. Kaisar Serigala ini dibunuh oleh naga ular penghancuran hitam hampir tanpa perlawanan. Zhao Feng menganalisis setelah pemeriksaan. Kesimpulan ini membuat ekspresi keduanya menjadi serius. Naga ular penghancuran hitam, tanpa diragukan lagi, tidak terkalahkan dalam dimensi ilusi ilahi, setidaknya bagi para jenius dunia luar. Bahkan Dewa Suci Alam Cahaya Mistik hanya memiliki kemungkinan untuk mengancam naga ular hitam. Selanjutnya, ini masih ketika naga ular penghancuran hitam lemah dan memiliki rantai dewa penyegelan Yuan di sekitar tubuhnya. Waktu berlalu perlahan, dan para ahli individu dan berbagai kekuatan pergi, hanya menyisakan Zhao Feng dan Nan Gongsheng di kawah.
Zhao Feng duduk di tengah kawah tempat Black Destruction Serpent Dragon menyerang. Panas dari sisa gumpalan api naga sepertinya bisa menghangatkan tubuh petir suci miliknya. Bab 829 Kaisar niat mulai bangkit. Sayangnya, kami datang agak terlambat. Zhao Feng duduk di kawah dengan sedikit penyesalan. Gumpalan api naga yang tersisa dengan cepat memudar, tetapi mereka masih membantu tubuh petir suci Zhao Feng. Jika efek ini beberapa kali lebih kuat dan bisa bertahan 1 atau 2 hari lebih lama, itu mungkin bisa membiarkan tubuh petir suci kun emas Zhao Feng menerobos ke tingkat 5. Namun, hal seperti itu tidak bisa diminta. Naga ular penghancuran hitam hanya menggunakan nafas naga untuk membunuh Kaisar Serigala. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat aura api naga ini. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tinggal di kawah selama beberapa hari, dan Nan Gongsheng menyadari bahwa aura api naga dapat membersihkan kekuatan jahat kristal dewa jahat sampai tingkat tertentu. Zhao Feng melakukan banyak tugas selama 2 hari ini dan menuju ke 3 arah. Yang pertama adalah terus menyerap energi dari bagian tanaman dari Skywater Crystal Lotus bersama dengan Wind Lightning Crystal Core untuk terus meningkatkan budidayanya. Kualitas Yuan sejatinya mulai mendekati level raja. Setelah kualitas Yuan sejati berada pada tingkat itu, sebagian besar aspek lainnya seperti kekuatan jiwa akan melampaui raja normal. Arah kedua adalah menggunakan aura api naga dan buah spiritual dari alam mimpi kuno untuk mengkonsolidasikan tubuh petir suci. Arah ketiga adalah untuk memurnikan, dan menyerap kekuatan jahat dari Soul Suppressing Stone. 2 yang pertama tidak terlalu sulit. Yang ketiga juga tidak terlalu sulit, tetapi sangat memakan waktu. Untungnya, penguasaan teknik 10.000 pikiran ilahi oleh Zhao Feng masih ada, dan bahkan membuat perbaikan kecil setelah mengambil alih tubuh lain. Aura api naga dari kawah sangat redup pada hari ketiga. Ayo lanjutkan. Zhao Feng memastikan bahwa Golden Kun Secret Lightning Body-nya telah mencapai batas. Dia akan membutuhkan stimulus yang kuat untuk menerobos. Dia secara naluriah merasa bahwa naga ular penghancuran hitam mungkin menjadi titik kritis untuk terobosan tubuh petir suci. Tentu saja, jika dia ingin menggunakan nafas naga Black Destruction Serpent Dragon untuk memperbaiki tubuhnya, itu sama dengan mendekati kematian. Bahkan di puncak kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk memblokir api naga yang begitu kuat secara langsung. Zhao Feng dan Nan Gongsheng duduk di atas kereta api tua dan terus mengikuti naga ular hitam. Untuk memanfaatkan kecepatan tercepat kereta api, Zhao Feng memasukkan kristal dewa di bawah standar ke dalamnya. Kecepatan kereta api langsung mencapai puncaknya, yang sebanding dengan raja tingkat puncak. Sehari kemudian, sebuah lubang besar muncul di ladang di depan. Aura kehancuran menjadi lebih kuat. Naga ular hitam sepertinya telah sampai di tujuannya. Zhao Feng bergumam. Pada kenyataannya, binatang kuat yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di jalan yang mereka ambil, dan itu seharusnya penuh dengan bahaya, tetapi naga ular hitam telah membuka jalan bagi mereka dan membunuh apapun yang menghalangi. Aura nafas naga yang merusak membuat semua makhluk berpencar. Jadi, jauh lebih mudah bagi para pengejar untuk mengikuti auranya. Zhao Feng, sepertinya ada banyak kekuatan yang menuju ke arah itu. Nan Gongsheng merasa ada yang tidak beres. Saat mereka mendekati tujuan mereka, peluang untuk bertemu dengan pakar dan kelompok lain menjadi lebih tinggi. Istana Misterius Dewa Kuno, Zhao Feng menggunakan teknik rahasia Soldao untuk mendapatkan informasi ini dari Raja Setengah Langkah yang sendirian. Istana Misterius Dewa Kuno. Dewa Kuno, hati Nan Gongsheng bergetar. Mereka berdua agak terputus dari dunia luar, jadi mereka baru mengetahui informasi ini sekarang. Jika bukan karena naluri tajam Zhao Feng untuk mengikuti naga ular hitam, mereka akan kehilangan kekayaan besar ini. Ketika keduanya tidak menjarah, mereka mengasingkan diri, jadi berita mereka tidak terlalu bagus, tidak seperti semua kekuatan lain yang berinteraksi satu sama lain. Ada juga beberapa elit lain dengan pemikiran yang sama dengan Zhao Feng. Mereka mencoba mengikuti naga ular hitam untuk mengambil sedikit keuntungan atau menggali beberapa rahasia dimensi ilusi ilahi. Zhao Feng dan Nan Gongsheng menyadari bahwa mereka mungkin sedikit tertinggal di Istana Misterius Dewa Kuno. Suara mendesing. Kereta api itu melepaskan kilauan api hijau yang cemerlang, dan kecepatannya sekarang melebihi raja tingkat puncak yang normal. Keduanya segera mencapai lahan terbuka. Menatap ke bawah dari atas, bagian tengah tanah meluas ke bawah hingga ke kedalaman, seolah-olah akan melahap dunia. Di sisi lain kawah,
Aura kehancuran menjadi semakin kuat. Itu membuat hatiku gemetar. Petik 2. Kakak bela diri senior Jiu, haruskah kita melanjutkan? Kelompok dari Istana 9 Kegelapan, yang dipimpin oleh Jiu Wuji dan beberapa eselon atas lainnya, menatap ke bawah ke kedalaman kawah. Istana 9 Kegelapan adalah salah satu dari 3 kekuatan bintang 3 teratas dari dinasti Agung Gunlord. Kami hanya dapat mengirim beberapa elit yang bersedia masuk. Nada suara Jiu Wuji dalam. Mudah untuk membayangkan bahwa pencarian di bawah tanah akan penuh bahaya. Mereka yang tidak cukup kuat hanya akan menemui ajalnya. Jika ada kelompok yang bertemu dengan naga ular penghancuran hitam, mereka semua pasti akan mati. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Suara terdengar dari berbagai orang. Jiu Wuji segera memilih 10 elit, setengahnya adalah raja setengah langkah. Kelompok ini terdiri dari elit yang lebih muda dan elit yang lebih tua, dan yang terlemah memiliki kekuatan raja setengah langkah. Dalam kurun waktu ini, beberapa kekuatan lain di sekitar kawah menggunakan metode serupa. Di depan bukit adalah kekuatan dari keluarga Duanmu, yang dipimpin oleh Zhao Yufei dan sesepuh berjubah hijau. Istana misterius Dewa Kuno di depan sangat berbahaya, dan ada juga ancaman naga ular penghancuran hitam. Keluarga Duanmu hanya akan memilih sekitar 10 elit, kata sesepuh berjubah hijau. Istana misterius Dewa Kuno menarik, dan banyak orang bersedia mengambil risiko. 10 tempat segera dikonfirmasi. Yufei, kamu memiliki garis keturunan ras spiritual. Bahkan tanpa keberuntungan di Istana misterius Dewa Kuno, masa depan Anda ditakdirkan untuk terbang ke 9 surga. Tetua berjubah hijau mencoba menghentikannya. Dari sudut pandangnya, garis keturunan ras spiritual disukai oleh langit dan bumi dan sangat cocok dengan surga bumi Yuan Qi. Dia tidak perlu mengambil risiko sebesar itu. Di sisi lain, para jenius lainnya tidak akan memiliki harapan untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi jika mereka tidak memperjuangkannya. Beberapa bahkan tidak akan bisa menjadi raja. Aku juga harus bertarung untuk peruntungan di Istana Misterius Dewa Kuno. Jika saya bahkan tidak memiliki keberanian sebanyak itu, bagaimana saya akan menghidupkan kembali keluarga Duanmu dan mengejar jejaknya? Mata Zhao Yufei berbinar dengan ketegasan. Tetua berjubah hijau tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan padanya. Ini adalah keinginan seorang ahli. Alasan seorang ahli bisa disebut ahli bukan hanya karena mereka kuat, itu juga karena mereka memiliki hati yang kuat. Selain itu, hati yang kuat bisa memelihara pikiran seseorang. Tetua berjubah hijau tertarik pada dia yang ingin dikejar Zhao Yufei. Di kedalaman kawah berbentuk naga hangus, banyak kelompok kecil berkumpul. Mereka semua adalah elit. Ini seharusnya menjadi pintu masuk ke Istana Misterius Dewa Kuno. Naga ular hitam seharusnya masuk dari sini, kata Pangeran ke-8. Jadi, Istana Misterius Dewa Kuno berada di bawah tanah di kedalaman kawah. Pangeran ke-13 berjubah ungu dan emas tertawa ringan. Kelompok ini milik Kekaisaran Gan Agung. Pangeran ke-8, Pangeran ke-9, Pangeran ke-13, Luo Zun, tetua yang keriput, mereka semua adalah raja elit dan raja setengah langkah. Kelompok Kekaisaran memiliki lebih dari 20 orang, dan yang terlemah dari mereka berada di level raja setengah langkah. Di seberang kami adalah kekuatan dari Sky Suspension Palace. Jangan sombong, kata Pangeran ke-9 dengan nada serius. Di antara mereka, Pangeran ke-9 adalah yang terkuat dan paling berbakat, dan dia telah pulih dari luka-lukanya dari pengejaran Blue Serpent King. Istana Suspensi Langit. Ekspresi elit kekaisaran sedikit berubah saat mereka melirik ke arah kelompok lain. Di sisi berlawanan dari lubang berbentuk naga adalah kelompok lain. Mereka memiliki lebih dari 20 orang, dan orang dengan kultivasi terendah berada di tingkat raja setengah langkah juga. Mereka memiliki 3 raja alam dewa kekosongan. Salah satunya adalah pemuda tampan dan anggun yang telah mencapai level raja tingkat puncak. Di sampingnya adalah pria dan wanita yang sama-sama merupakan raja tingkat domain. Sky Suspension Palace memang mengirimkan Xuan Yuanwen, peringkat ke-7 dalam peringkat Imperial Genius. Dia baru berusia 20 tahun dan telah mencapai level raja tingkat puncak. Bakat seperti itu tak tertandingi. Petik 2. Anggota kelompok kekaisaran tidak bisa membantu tetapi menghela nafas saat tatapan mereka mendarat pada pemuda elegan dari Sky Suspension Palace. Istana Suspensi Langit adalah kekuatan bintang 4 dan memiliki sejarah panjang. Jumlah kekuatan bintang 4 bisa dihitung dengan satu tangan.
Xuan Yuanwen berada di peringkat ke-7 dalam peringkat Imperial Genius, dan dia seharusnya menjadi jenius terkuat yang memasuki dimensi ilusi ilahi. Mata Pangeran ke-9 berkilauan saat niat pertempuran melesat keluar dari mereka. Pada saat ini, dua kekuatan Sky Suspension Palace dan Kekaisaran berada di sebelah pintu masuk berbentuk naga, dan mereka telah mengirim beberapa orang dengan kemampuan unik di dalam untuk mengintai. Aku mendengar bahwa Blue Serpent King peringkat ke-9 muncul di sekitar sini, tapi tidak ada yang menemukannya sejak itu. Pemuda dalam sutra putih di belakang Xuan Yuanwen memiliki ekspresi yang bijaksana. Wei Jing berasal dari kultus ibu kota gelap bintang 4 dari dinasti penguasa bulan ke-8, dan dia adalah musuh kuat Xuan Yuanwen. Meskipun Wei Jing berada di peringkat 9 dibandingkan dengan Xuan Yuanwen 7, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang atau kalah dalam pertarungan sampai mati karena peringkat mereka ditentukan oleh dinasti agung Gunlord. Saya pikir kekhawatiran senior martial brother Zhuge terlalu berlebihan. Karena di mana dimensi ilusi ilahi terhubung, hanya sejumlah kecil jenius raja dari dinasti penguasa bulan ke-8 yang berhasil masuk. Meskipun Wei Jing kuat, dia tidak akan berani melawan kita yang sebanyak ini. Seorang wanita berjubah aprikot tersenyum, dan semua orang dari Sky Suspension Palace setuju dengannya. Tempat di mana dimensi ilusi ilahi terhubung menentukan siapa yang bisa masuk dan di mana mereka berakhir. Jika seseorang memeriksanya dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa kekuatan yang ada di sekitar area ini sebagian besar berasal dari wilayah pusat dinasti agung Gunlord, seperti Kekaisaran dan 8 keluarga besar. Adapun alam Dewa Void, jika mereka menggunakan metode rahasia untuk masuk, mereka akan berakhir di area acak, tetapi itu tidak akan terlalu jauh. Di sekitar kawah, elit dari beberapa kekuatan perlahan bergerak maju. Setelah Black Destruction Serpent Dragon masuk, tidak ada lagi gerakan darinya. Di gua tersembunyi di tepi kawah, Zhao Feng dan Nan Gongseng duduk, dan aura mereka mulai naik. Aku hanya sedikit lagi dari menerobos ke tahap akhir alam Dewa Kekosongan. Bulan sabit berwarna ungu dan darah di dahi Nan Gongseng berkedip dengan kejam. Tepat pada saat ini, gelombang inten yang kuat yang bisa mengguncang langit dan bumi tiba-tiba tampak menerobos penghalang dan menggelegar seperti kilat. Itu memiliki aura keabadian, dan sepertinya bisa melawan apapun di dunia ini. Jiwa Nan Gongseng bergetar dan gemetar. Darahnya mulai mendidih, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Aura ini datang tepat di sebelahnya. Bab 830 Pedang Suci Kecil. Di sebuah gua tersembunyi di dekat tepi luar kawah, Kaisar Inten yang bergemuruh melesat ke langit dan mengguncang langit dan bumi. Pada saat ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dalam 1000 mil merasa seolah-olah jiwa mereka disambar petir, dan mereka mulai gemetar di depan maksud Kaisar ini. Awan angin dan kilat tiba-tiba terbentuk di udara di atas gua, kemudian mulai membentuk pusaran air berwarna-warni yang menyapu langit dan bumi. Pada titik ini, surga bumi Yuanqi mengalir ke tengah pusaran air multiwarna. Di dalam gua yang gelap, Zhao Feng tertutup cahaya yang megah. Sepasang sayap bersinar sepanjang puluhan meter menjulur ke belakang punggungnya, membuatnya tampak seperti seorang kaisar. Hanya dalam beberapa napas, inti kristal petir angin raja telah memudar sedikit. Energi Skywater Crystal Lotus yang disimpan di dalam tubuhnya sedang dikompresi dan dimurnikan. Tahap tengah dari Great Origin Core Realm. Inti kristal Zhao Feng berkembang pesat saat dia ditutupi oleh cahaya yang luar biasa. Hanya dalam selusin napas, kultivasinya berhasil menembus. Nan Gongseng tidak jauh merasakan jiwanya menjadi tertekan, dan dia tidak bisa bernafas. Niat luar biasa yang terpancar dari Zhao Feng sepertinya menutupi segalanya. Perasaan yang sudah lama ditunggu-tunggu ini. Zhao Feng menutup matanya saat niat kaisar yang terpancar dari tubuhnya mulai memudar. Itu seperti tornado, datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Jika itu adalah maksud kaisar yang baru dibentuk, itu tidak akan mudah dikendalikan. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng tampaknya menjadi alam inti asal besar yang normal. Tetapi jika seseorang memeriksanya dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa dia tertutup kabut yang melamun dan misterius. Di pintu masuk kawah berbentuk naga, lebih dari 20 elit dan jenius dari Sky Suspension Palace sedang menunggu pengintai di bawah. Emperor Inten. Petik 2. Kejutan muncul di wajah tampan Xuan Yuanwen saat dia melirik ke arah tertentu. Gumpalan Emperor Inten telah muncul dari jauh, dan dia bisa merasakan gangguan di langit dan bumi dengan jelas.
Alam Dewa Void lainnya hanya merasakan sensasi aneh yang tidak bisa mereka gambarkan. Mungkin itu binatang buas asli dari dimensi ilusi ilahi. Bagaimanapun, bahkan jika seorang kaisar normal datang secara pribadi, mereka tidak dapat melakukan apapun pada kita. Wanita berjubah aprikot tersenyum dan berkata. Setelah Xuan Yuan Wen menyebutnya, dia dan kakak senior Zuge merasakan sekeliling dan merasakan gumpalan aura itu. Tampaknya tidak berasal dari binatang atau ras bukan manusia. Saya merasa aura Emperor Inten itu berasal dari manusia. Xuan Yuan Wen menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, ekspresi semua elit dari Sky Suspension Palace berubah secara dramatis. Jika itu adalah manusia, maka kemungkinan besar itu adalah orang luar yang telah memasuki dimensi ilusi ilahi. Ada banyak orang unik di dunia ini. Kekuatan bintang 3 dan bintang 4 bukanlah satu-satunya tempat di mana para jenius tak tertandingi dapat berasal. Kakak bela diri senior Zuge menghela nafas. Tidak ada yang meragukan apa yang dikatakan Xuan Yuan Wen. Bagaimanapun, dia sudah setengah langkah ke dalam domain kaisar. Namun, Xuan Yuan Wen dan teman-temannya tidak terlalu khawatir. Di sudut tersembunyi dekat pusat kawah. Kaisar maksud, mungkinkah itu milik Xuan Yuan Wen? Sebuah suara yang datang entah dari mana terdengar di depan salah satu dari dua batu besar. Sepertinya bukan Xuan Yuan Wen. Saya telah melihat dia berkelahi. Aura itu dan auranya benar-benar berbeda. Suara yang dalam terdengar dari depan batu lainnya. Tidak ada seorang pun di sini, tetapi dua suara berbicara. Jika orang melihat ini, mereka akan mengira ada hantu di sini. Suara mendesing. Kedua batu besar itu tiba-tiba berubah menjadi dua sosok bukan manusia. Salah satunya adalah pria tinggi bukan manusia. Sisik biru menutupi tubuhnya, dan dia memiliki sepasang tanduk biru yang tampaknya mirip dengan ras naga ular. Jika Zhao Feng atau Pangeran ke-9 hadir, mereka akan dapat memastikan bahwa orang ini adalah Raja Ular Biru, Wei Jing. Sosok lainnya bahkan lebih aneh. Ini adalah laki-laki bukan manusia dengan mata hijau berbintik-bintik, dan dia sepertinya menyatu dengan sekitarnya. Itu sangat kabur, tapi samar-samar orang bisa melihat sepasang tanduk kristal kuning berlumpur di kepalanya. Jika kita bekerja sama, kita tidak perlu takut bahkan melawan kaisar sejati, tapi ada terlalu banyak kekuatan manusia dari dinasti agung Gunlord di sekitar istana misterius Dewa Kuno. Kita hanya bisa menggunakan kebijaksanaan kita, kata Wei Jing saat dia mengalihkan pandangannya dari arah maksud kaisar dengan ekspresi serius. Dalam sekejap, keduanya menghilang, termasuk aura mereka. Di gua di pinggiran kawah. Zhao Feng, karena maksud kaisar Anda telah pulih, siapa di dimensi ilusi ilahi yang dapat menghentikan kita? Nan Gongseng sangat bersemangat. Ledakan Emperor Inten barusan membuatnya mengingat kemuliaan kaisar surgawi bermata kiri. Maksud kaisar saya baru pulih ke tahap awal. Meskipun saya tidak cukup sombong untuk mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan saya tidak takut pada siapapun dari dunia luar. Petik 2. Zhao Feng memiliki ekspresi tenang. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba tidak membuatnya sombong. Dia tidak berani menyebut dirinya tak terhentikan, tapi dia tidak takut pada siapapun. Pada saat ini, aura batu penekan jiwa di depannya telah memudar dalam warna lebih dari setengahnya, dan beberapa retakan muncul di permukaannya. Secara keseluruhan, penyempurnaan Zhao Feng dari batu penekan jiwa cukup cepat, yang terutama karena penguasaan Dao jiwa serta bantuan petir kesengsaraan dewa. Laut jiwa ungu Zhao Feng di dimensi mata kirinya juga telah meluas menjadi sekitar 500 yaw. Seluruh permukaan laut jiwa ungu memancarkan kilau kristal, seolah-olah telah disempurnakan ribuan kali. Energi mental Zhao Feng bergabung secara alami ke dalam langit dan bumi, dan hukum ruang angkasa dan berbagai hukum lainnya memasuki indranya. Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengungkapkan ekspresi aneh. Ayo mundur dulu. Duo itu segera meninggalkan gua tersembunyi di bawah lapisan perak dan ungu. Mereka muncul di langit di atas kereta yang menyala beberapa saat kemudian. Tidak lama kemudian, lebih dari selusin aura tajam muncul di dalam gua. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 10 sosok ini semuanya mengeluarkan niat dingin saat lampu pedang menyala. Aura terlemah ini telah mencapai tingkat raja setengah langkah. Pemimpinnya adalah seorang tetua dengan rambut putih dan janggut putih. Dia mengenakan pakaian putih sederhana, dan wajahnya penuh kerutan seolah-olah dia akan memasuki kuburannya setiap saat, tetapi matanya sangat tajam. Seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Emperor Inten muncul di sini.
Gelombang Sword Intent yang tak terlihat keluar dari sesepuh berjanggut putih dan menyebabkan warna langit berubah. Pada saat ini, pedang yang tak terhitung jumlahnya di dekat kawah mulai bergetar. Kekuatan Sword Intent ini tidak lebih lemah dari Void God Realm Emperor. Senior Gu Yue memang layak untuk gelar Little Sword Saint. Pemahamannya tentang pedang Dao bahkan melebihi beberapa kaisar. Elit dari klan pedang Dao ini penuh dengan kekaguman, tetapi semua orang juga memiliki penyesalan di mata mereka ketika mereka melihat Senior Gu Yue. Sword Dao Intent yang kuat? Gaya apa ini? Semua elit itu telah memahami maksud pedang yang kuat. Mata Zhao Feng berbinar. Selain lelaki tua berjanggut putih, mereka juga memiliki seorang gadis berkulit hitam yang juga seorang raja. Setiap elit ini lebih kuat dari Chang Yuyu. Itu adalah Pavilion Pedang Langit. Kekuatan pedang Dao nomor 1 di dinasti Agung Gun Lord. Mereka dulunya adalah kekuatan bintang 4 yang agung, tetapi mereka telah jatuh ke kekuatan puncak bintang 3. Petik 2. Beberapa kekuatan di dekat kawah mengenali Pavilion Pedang Langit. 10 jenius dari Sky Sword Pavilion sangat kuat, mereka melampaui kekuatan bintang 3 yang normal. Maksud kaisar itu tidak normal. Sepertinya terbangun sesaat sebelum dengan cepat disembunyikan. Petik 2. Penatua berjanggut putih mengamati sekeliling dengan mata tajam. Dia memperhatikan Nan Gongseng dan Zhao Feng di udara, tetapi mereka masing-masing adalah raja tingkat domain dan alam inti asal hebat. Mereka sepertinya bukan yang dia cari. Tetua berjanggut putih berakhir dengan kekecewaan. Jika Pavilion Pedang Langit dapat bekerja sama dengan seorang ahli dengan maksud kaisar, mereka akan membuat kombinasi yang sangat kuat, tetapi sayangnya, tidak ada yang tahu pemilik maksud kaisar itu. Mari lanjutkan ke dalam, seru tua berjanggut putih, dan 10 aura pedang Dao yang kuat terbang menuju kedalaman kawah. Pavilion Pedang Langit, beberapa kekuatan berseru. Itu dia, Little Sword Saint Senior Gu Yue. Tetua berjubah hijau dari keluarga Duanmu tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin. Andit tua itu datang ke dimensi ilusi ilahi? Apakah dia ingin mencobanya untuk terakhir kali? Jiu Wuji dari Istana 9 Kegelapan dipenuhi dengan kewaspadaan. Beberapa elit yang lebih tua tahu tentang cerita tentang pedang suci kecil. Di depan kawah berbentuk naga. Jadi, itu adalah pedang suci kecil dari Pavilion Pedang Langit. Para kekaisaran dan elit Sky Suspension Palace melihat ke atas. Bahkan senior martial brother Zuge dari Sky Suspension Palace mengungkapkan kekaguman di matanya. Kekuatan dari Pavilion Pedang Langit segera tiba di pintu masuk gua berbentuk naga. Mereka adalah kelompok elit ketiga yang tiba. Beberapa saat kemudian, Istana 9 Kegelapan dan beberapa kekuatan bintang 3 lainnya tiba. Kebanyakan orang yang bisa mencapai tempat ini adalah bagian dari kelompok besar, tetapi ada beberapa individu atau pasangan yang langka. Suara mendesing. Pada saat tertentu, kereta api yang menyala tiba di pintu masuk kawah berbentuk naga hangus dengan kecepatan yang mengejutkan. Duo iblis berambut ungu, kedua pencuri itu, banyak elit dari dinasti Gun Lord Agung mengertakkan gigi dengan kebencian. Namun, keduanya bertindak seolah-olah kebencian itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Alih-alih mundur atau menjadi takut, senyum aneh terbentuk di wajah mereka saat menghadapi semua kelompok elit ini. Duo iblis berambut ungu telah memanfaatkan banyak jenius dan ahli yang hadir, jadi meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, mereka tidak berani menyerang. Jika kita menghitungnya, kita telah berada di dimensi ilusi ilahi selama lebih dari sebulan, yang sudah lebih dari sepertiga dari total waktu. Zhao Feng menyilangkan lengannya, dan matanya berbinar saat dia melihat sekeliling. Tatapannya mendarat di wajah Xuan Yuanwen untuk sementara waktu, dan kejutan melintas di matanya sebelum dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Tidak ada yang tahu bahwa pemuda Great Origin Core Realm yang tampan ini adalah pemilik dari Emperor Intent yang baru. Pada titik ini, aura Zhao Feng disembunyikan dengan sangat baik, dan dia tidak ingin mengungkapkan maksud kaisar dengan mudah. Meskipun Zhao Feng tidak takut pada siapapun yang hadir, untuk mendapatkan manfaat maksimum dari istana misterius Dewa Kuno, dia pasti tidak boleh membuat semua orang pingsan dengan kekuatan aslinya dan berdiri di puncak kerumunan.